Nah, ini sebelum untuk menginjak kepada acara, ini aku pengen ngecek kepada teman-teman semua. Kiranya tahu nggak sih sebenarnya tema daripada kegiatan silaturahmi akbar ke-9 ini apa? Ada yang tahu teman-teman semua? Kalau teman-teman yang sudah membaca undangannya pasti tahu kira-kira tema yaitu adalah tema acara pada siang hari ini adalah mewujudkan tunanetra mandiri menuju kepada hidup yang sehat. Nah, selaras dengan apa yang menjadi tema, yang menjadi tema pada siang hari ini, kita kepanitiaan alhamdulillah bisa bekerja sama dengan PMI Surakarta. Tepuk tangan. Dari PMI Surakarta telah mengutus di tengah-tengah kita semua seseorang yang akan memberikan sebuah pengetahuan, yang insya Allah bermanfaat. Dan sebelum menuju ke apa yang akan disampaikan oleh beliau, kami sampaikan bahwa setelah seminar ini nanti akan kita undi 10 hadiah. Kita undi 10 hadiah dengan satu buah hadiah utama. Nah, ini aku mau tanya nih kepada teman-teman. Ketika tadi masuk, teman-teman ditanya enggak? Kira-kira di dalam undangan dapat kupon nomor berapa? Ada yang masih ingat? Masih ingat guys sama nomornya sendiri-sendiri guys? Nah, jadi jangan sampai nanti ketika sudah diundi ternyata nomor panjenengan keluar tapi kok jenengan lupa. Berarti rezeki panjenengan kurang dapat pada siang hari ini. Ingat ada 10 hadiah, satu buah hadiah utama. Dan ada juga sebuah apresiasi buat teman-teman nanti yang paling aktif. Ada satu buah apresiasi buat teman-teman nanti yang paling aktif bisa menyimak apa yang akan disampaikan kepada kita semua. Nah, langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Jumadi SPD. Beliau diutus dari PMI Surakarta untuk memberikan sebuah penyuluhan atau sebuah pengetahuan untuk kita semua seputaran bagaimana ketika kita menangani kecelakaan yang ada di dalam diri kita secara tepat dan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu teman-teman, kita ini tunanetra mandiri. Saya sering lihat senior-senior saya di rumah-rumah, beliau masak sendiri. Beliau juga belanja sendiri, kemana-mana sendiri. Tentu sangat beresiko, seperti halnya terjatuh, terkena luka bakar, dan juga terkena kecelakaan kecil yang lainnya. Nah, ini jika tidak kita tangani dengan baik sebagaimana mestinya, justru yang sebenarnya kita ingin menyembuhkan apa yang menjadi sakit yang kita alami malah justru menambah parah. Begitu teman-teman. Tadi sedikit saya sudah ngobrol sama Bapak Jumadi. Katanya salah satu hal yang paling sering itu adalah ketika kita terkena luka bakar. Ternyata kita langsung mencari sesuatu hal yang ada di kamar mandi yang bernama odol. Ternyata kata Pak Jumadi ini suatu hal yang salah. Oke, langsung saja biar tidak panjang dan lebar kita dengarkan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Penjelasan dari PMI yang telah bekerja sama kepada kepanitiaan silaturahmi akbar yang ke-9. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Jumadi SPD. Rumahnya ada di daerah Sambi, Boyolali. Ditugaskan oleh PMI Surakarta yang telah mengutus beliau berada di tengah-tengah kita semua. Oke,
Langsung saja kepada beliau Bapak Jumadi kami persilahkan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon izin saya berdiri di sini. Nanti kita akan banyak diskusi, nggih. Kita akan banyak diskusi. Mungkin teman-teman, saya panggil Bapak Ibu atau teman-teman aja. Teman-teman aja, nggih, biar lebih enak, nggih ya. Adik-adik. Ya, saya panggil teman-teman aja biar lebih enak ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya ini ya terlalu terkesan. Nggih, mohon izin saya panggil teman-teman. Jadi apa namanya? Kita nanti akan banyak diskusi tentang pertolongan pertama atau first aid. Ya. Jadi ketika kita menemukan kasus-kasus baik itu kasus medis ataupun kasus-kasus kecelakaan yang lainnya, itu kita akan sangat membutuhkan ilmu atau pengetahuan yang namanya pertolongan pertama, Pak. Oke. Jadi teman-teman, jadi kenapa sangat dibutuhkan, karena dengan pertolongan pertama yang tepat ini akan membantu tim medis yang ada di fasilitas kesehatan ketika kita merujuk itu akan sangat membantu prosesnya, ya. Jadi ketika di lapangan dilakukan pertolongan pertamanya tepat, pasti nanti proses penanganan selanjutnya akan lebih efektif dan lebih efisien dan lebih ini. Jadi itu intinya. Kenapa pertolongan pertama ini menjadi penting untuk semua kalangan, untuk semua kalangan. Jadi karena di sekitar kita itu sering sekali kita temui apa namanya ya, kasus-kasus yang kita sebenarnya bisa melakukan penanganan awal sebelum bantuan datang. Nah, ini yang penting. Jadi tujuannya kita diberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama adalah supaya kita itu sebelum ada bantuan datang membantu kita minimal bisa melakukan penanganan awal yang tepat lebih dahulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau supaya cedera yang dialami itu tidak bertambah parah, ya. Contohnya gini, kalau kasus yang sering mungkin orang di masyarakat yang sering kita dengar, pernah dengar namanya angin duduk nggih, Pak? Kasus angin duduk nggih. Angin duduk itu sebenarnya apa toh? Ininya. Kasusnya itu apa? Nah, jantung koroner. Angin duduk itu adalah serangan jantung biasanya, serangan jantung mendadak. Nah, ketika ada orang terkena serangan jantung kemudian dia tidak sadarkan diri, itu kita biarkan, dalam waktu hitungan menit pasti nanti jantungnya akan berhenti berdetak, nafasnya juga pasti berhenti kalau jantungnya sudah nggak bekerja. Kemudian waktu dia untuk bisa kembali pulih, untuk jantungnya ini bisa kembali berdenyut, itu hanya di beberapa menit pertama pada saat setelah kejadian. Padahal kalau untuk menuju ke rumah sakit butuh berapa lama kira-kira, Pak? Kalau rumahnya mungkin sebelah rumah sakit itu masih butuh waktu 2-3 menit pasti, gitu. Apalagi yang jauh pasti lebih dari itu. Nah, padahal waktu emas untuk kita bisa mengembalikan itu kembali berdenyut di 5 menit pertama. Kalau sudah lewat itu peluangnya akan sangat kecil. Jadi kalau dalam ilmu medis itu ada 2 macam, orang mati itu ada 2 macam, Pak. Kalau dalam ilmu medis ada mati klinis sama mati biologis. Kalau kita sudah bicara mati biologis, ya sudah, kita tinggal siapkan perlengkapan untuk proses pemakaman. Tapi kalau mati klinis kita masih ada yang bisa kita upayakan supaya jantungnya kembali berdenyut. Karena sel-selnya itu belum mati, Pak, jantungnya. Makanya ada yang namanya pijatan jantung RJP atau pijatan jantung luar. Nah, itu yang dipijat dadanya sini.
jantung manusia itu kan ada di setengah bawah dada kiri ya, setengah bawah kiri dada ya. Jadi kalau kita mau cari jantung kita itu tinggal kita cari aja tengah-tengahnya tulang dada ini, kita geser sedikit ke kiri, itu bawahnya itu adalah posisi jantung kita. Nah kalau mau memulihkan itu di situ dipijat Pak, kita pijat. Nah itu seperti itu contohnya begitu. Nah kita bicara kasus yang ringan aja. Jadi tujuan pertolongan pertama itu ada 3 ya. Kita menyelamatkan nyawa, pengen menyelamatkan nyawanya, mencegah cederanya biar nggak bertambah parah. Yang ketiga adalah untuk menunjang proses penyembuhan. Nah 3 tujuan itu. Kemudian maka sangat diperlukan pengetahuan pertolongan pertama untuk semua kalangan di ini. Kalau di negara maju, anak SD aja sudah dapat pengetahuan tentang pertolongan pertama Pak, teman-teman. Jadi kalau di negara-negara maju kebanyakan seperti di Selandia Baru, Amerika dan sebagainya, di sana itu anak SD sudah dapat ilmu pertolongan pertama. Jadi kalau anak SD jatuh dia sudah tahu, oh lukanya lecet, kita harus penanganannya bagaimana. Ya contohnya tadi, misal mainan api kena api. Nah kalau kita kena api nanti kita harus bagaimana yang kita lakukan yang tepat. Nah, itu adalah ilmu-ilmu dalam pertolongan pertama yang akan kita bahas nanti seperti itu. Nah kita langsung studi kasus saja nggih, jadi biar nggak terlalu banyak teori. Jadi kalau misal contohnya gini, yang sering kita temui aja, nanti teman-teman kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan atau pengen menyampaikan sesuatu terkait dengan yang kita bahas, langsung aja angkat tangan, sampaikan nggih, gitu nggih. Nah kita mulai dari yang ini aja, kasus medis ya. Teman-teman ada yang pernah pingsan di sini? Ada yang pernah pingsan? Ada nggih? Pas pingsan diapain ya? Biasanya badannya dioyok-oyok nggih. Badannya dioyok-oyok, kemudian dikipasi. Nah, terus apa lagi? Dikasih fresh care. Nah, dikasih bau-bauan, entah bau minyak kayu putih atau bau kaos kaki mungkin nggih. Nggak, ini bercanda. Biasanya reaksi orang di sekitar kita ketika ada orang pingsan adalah yang dilakukan itu tadi, badannya digoyang-goyang, dikipasi, kemudian dikasih fresh care. Nggak ada yang salah Pak, itu nggak ada yang salah. Sebenarnya pingsan itu sebabnya apa? Karena apa biasanya? Nah kita cari penyebabnya dulu aja. Orang pingsan itu sebabnya karena apa? Terlalu menderita, burung sarapan ya, kepanasan dan sebagainya, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penyebab utama dari orang pingsan itu adalah otaknya. Otaknya ini terlambat mendapatkan suplai darah yang mengandung oksigen. Jadi suplai oksigen ke otaknya ini telat. Ya. Telatnya kan nanti bisa karena macam-macam. Orang karena belum sarapan bisa jadi, orang karena kepanasan bisa jadi, dan lain-lain. Nah ketika otak ini terlambat mendapatkan oksigen, maka dia akan ngelek Pak ya, ngelek ya, kalau istilahnya sekarang. Jadi akan bingung, akan menjadi kita makanya jadi pusing, kemudian berkunang-kunang, kemudian otaknya ini jadi tidak bisa memerintah syaraf kita untuk merespon yang terjadi ya. Jadi penanganannya bagaimana yang paling gampang? Penanganannya adalah kalau ada orang pingsan, yang penting bawa ke tempat teduh dulu Pak. Kalau di tempat panas ya, teman-teman bawa ke tempat yang teduh, kemudian digeser ke tempat yang teduh, berikan ruang. Nah biasanya orang di sekitar kita itu kalau ada orang pingsan yang ada di kroyok nggih, dikerumuni nggih, pada ngumpul di situ semua. Nah dia butuh oksigen, orang-orang malah ngerubuti di situ, nggak kebagian oksigen ini pasiennya ini. Orang yang jatuh yang pingsan nggak dapat oksigen, oksigennya udah habis dihirup sama yang sehat. Ya, jadi yang penting adalah berikan ruang, kemudian pakaian yang mengikat dilonggarkan. Jadi dilonggarkan. Jadi kalau misal pakai jilbab
jilbabnya ikatannya ini dilepas saja. Enggak perlu jilbabnya dilepas, tapi dilonggarkan ikatan jilbabnya aja. Kemudian kalau pas lagi acara resmi misal pakai jas, pakai dasi, dasinya dikendorkan, ikat pinggangnya dikendorkan. Kalau pakai sepatu, sepatunya dilepas saja, posisikan dia tidur terlentang, kakinya dikasih ganjel Pak. Kakinya diunggahke nggon kursi rapopo sambil tiduran. Ya. Jadi kakinya numpang ten nggon kursi, kepalanya tetap di bawah. Tujuannya apa? Darah itu kan cair. Benda cair itu akan mengalir ke yang lebih cepat ke yang lebih rendah. Ya. Maka supaya fokus darahnya ini biar segera masuk ke otaknya, itu posisinya diposisikan seperti itu, kepalanya lebih rendah. Nah, itu penanganannya seperti itu. Tunggu 5 menit pasti sadar. Nggak nyampe itu pasti sadar. Kenapa kalau orang pingsan dikasih bau minyak fresh care terus sembuh? Karena otaknya sudah dapat oksigen. Jadi fresh care ini sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Karena ya itu tadi, kita orang pingsan dari berdiri terus dia jatuh, posisi terlentang, kita lari atau kita mencari minyak kayu putih. Nah, kita mencari minyak kayu putih kan butuh waktu beberapa menit. Ketemu sampai di situ orangnya bisa jadi sudah sadar, kalau belum ya sebentar lagi sudah sadar. Penanganannya cuman itu tadi ya. Posisikan di tempat teduh, terlentangkan, kakinya ditaruh di atas kursi atau dikasih bantalan tas ataupun yang lainnya. Pakaian yang mengikat dilonggarkan. Tunggu aja beberapa saat pasti sembuh, pasti sudah pulih. Yang penting nanti kita cek tanda vitalnya aja. Tanda vital manusia itu kan ada 4 nggih. Nafas, nadi, sama suhu tubuh sama tekanan darah. Yang nomor 4 kita hilangkan aja karena harus pakai alat. Kan enggak semua orang punya tensimeter. Jadi kita cukup melakukan 3. Kita cek nadinya, kita raba di pergelangan tangan ini ya. Pas di pergelangan tangan bawahnya jempol. Ya. Bawahnya jempol, pergelangan tangan ini kalau kita tekan pakai 1 jari aja, nanti pasti ketemu nadinya. Kalau enggak, kalau susah, cari lehernya nanti ketemu kerongkongannya Pak. Tengah-tengah kerongkongan ini nanti kita geser ke kanan atau ke kiri 2 cm ya. Ini nadinya yang lebih besar yang di sini. Kalau orang nggak sadar, kita cek nadinya yang di sini aja, jangan yang di sini radialis. Kalau cek nadi yang di karotis itu yang di leher ya. Kalau laki-laki enak kita nyarinya mang padosi jakunnya ya. Dicari jakunnya, terus geser ke kanan atau ke kiri 2 cm. Ceknya yang sebelah aja, jangan dua-duanya. Takutnya kalau dua-duanya pas kita ngecek dua-duanya kita pencet, kita mencetnya kekencengan nanti cepet temunya. Nah, cepet ketemu nih sing kuwasa maksudnya. Ya, jadi kita cek sebelah aja. Salah satu sisi pakai 2 jari atau 3 jari. Itu nanti ketemu nadinya. Jadi nadi manusia itu yang besar di situ salah satunya. Nggih. Karotis. Nah, gitu nggih. Jadi kemudian apalagi nggih? Ada yang mau tanya sesuatu mungkin? Ya. Oke, gini mau tanya, tadi kan katanya temanya tentang bila kebakaran ya. Oh ya, ya sekalian ya. Oke, ya. Gimana langkah kami sebagai tunanetra apabila terjadi kebakaran, padahal kita tentunya mau lari ke sana kemari nggak bisa. Terus ini solusinya gimana? Apa harus lari? Takutnya malah kalau malah marani api itu, gitu. Nah, yang perlu kita lakukan kalau terjadi kebakaran, kalau di rumah kita sendiri kan kita pasti hafal nggih.
kemana kita, di dapurnya mana, kemudian kalau ada titik api kan pasti kita akan merasakan, kalau kita mendekat ke api kan pasti akan terasa suhunya akan meningkat gitu Pak. Nah, jadi kita merasakan itu saja. Jadi ketika semakin mendekat kok semakin panas, jadi lebih baik kita berbalik arah dari situ ke arah sebaliknya. Itu kalau kita merespon gitu. Maksudnya respon kita untuk menyelamatkan diri seperti apa. Nah, akan lebih baik ketika di rumah kita ini sudah kita berikan tanda untuk, jadi kalau ada kejadian-kejadian darurat kita sudah menyiapkan alat istilahnya petunjuk untuk kita sendiri. Kita lari kemana, nanti tempatnya yang aman di mana. Jadi kita hafalkan rumah kita, kita cari, kita pastikan tempat yang paling aman di rumah kita itu di titik ini. Baik itu aman kalau ada kebakaran atau mungkin gempa bumi atau mungkin yang lainnya. Jadi setidaknya upaya-upaya preventif sudah kita lakukan sebelumnya, khususnya kalau kita di rumah kita. Jadi kita sudah memetakan rumah kita di mana paling aman rumah kita ini, ya, paling aman dari apapun. Jadi perlu kita berikan space tempat paling aman, kalau bisa sih yang terbuka, ya, tempat terbuka yang paling aman di rumah kita, dekat rumah kita itu di mana. Jadi kalau ada kejadian-kejadian darurat, kita akan langsung lari ke lokasi itu, gitu Pak. Itu hal yang harus kita lakukan sebagai upaya preventif, ya, sebagai upaya preventif untuk diri kita sendiri. Untuk semua orang sebenarnya, bukan cuma teman-teman yang tunanetra, bahkan orang yang bukan tunanetra pun perlu sebenarnya untuk melakukan hal-hal preventif seperti itu. Termasuk kita sudah menyiapkan nih dokumen-dokumen penting kita itu di mana mudah kita akses, mudah kita ambil, aman untuk kita bawa pada saat kondisi emergensi, sehingga nanti pasca kejadian kita udah nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah wirawiri kesana kemari untuk ngurus dokumen yang hilang, karena dokumen sudah kita amankan. Itu hal-hal yang harus kita lakukan di rumah kita sebagai langkah-langkah preventif untuk merespon kejadian-kejadian darurat, gitu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Masnya menerangkan masalah penanganan orang pingsan, yaitu dengan dikasih perangsang biar otak kita terangsang dengan adanya oksigen. Lain dengan hal ini Mas, itu saya mau tanya, cara kita mengetahui bahwasanya HB kita kurang piye Mas? HB kita kurang, cara mengetahuinya bagaimana? Gitu aja Mas. Ya, nah ini pertanyaannya bagaimana kalau kita mengetahui kalau hemoglobin atau sel darah merah kita itu kurang. Nah, ya yang terjadi kalau kita posisi ke HB-nya kita rendah itu ya yang jelas lemas, pusing dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi. Jadi itu nggih Pak, lemas, pusing. Nah, untuk memastikan ya kita cek Pak, harus cek dengan alat kalau itu ke laboratorium, ya. Itu kalau mau cek HB, tapi tanda-tandanya biasanya ya itu tadi nggih, agak lemah, pusing. Tapi kalau masih di level-level HB-nya 9, 10, 7 itu mungkin masih ini, apalagi yang terbiasa HB-nya rendah. Ya? Apa? Ya, HB 8 itu pasti badannya sudah lemes. Kalau sudah di bawah 9 itu biasanya respon badan adalah lemes kalau HB nggih. Kalau HB rendah kebanyakan seperti itu nanti. Contoh gampangnya begitu nggih Pak untuk ini nggih. Nah, bentar saya kembali bakaran. Nah, pas ada bakaran tadi kan baru ngomongin masalah respon kita kalau mau menyelamatkan diri bagaimana. Nah, tapi
ternyata kita sebelumnya ini sudah kena. Nah, kena misal anggota tubuh kita ada sebagian yang kena luka bakar. Misal pas bonceng ternyata nyenggol knalpot. Nah, atau mungkin pas masak kecipratan minyak panas. Nah, bisa jadi ataupun yang lainnya, atau kesiram air panas ataupun yang lainnya. Kira-kira diapain kalau kita kena luka bakar? Namanya ada yang dikasih kecap, ada yang dikasih odol, ada yang dikasih oli, seperti itu nggih. Nah, kurang tepat semua itu. Nggih. Yang paling tepat adalah kita aliri air mengalir. Nggih. Jadi air biasa, air keran aja, cari kerannya dibuka, yang luka bakar tadi kita taruh bawahnya sampai nggak terlalu terasa panasnya. Karena nanti kalau kita kasih kecap, kita kasih oli, kita kasih pasta gigi, itu yang terjadi adalah jadinya yang harusnya luka bakarnya itu di level paling rendah yang derajat 1 malah bisa jadi ke derajat kedua. Harusnya luka bakarnya ini enggak mengakibatkan melepuh jadi melepuh biasanya. Jadi kalau kita kena sengatan panas sampai ininya terasa panas begitu, cari keran air, udah aliri di situ beberapa saat sampai enggak terlalu terasa panas. Insya Allah nanti malah enggak melepuh. Tapi kalau kita kasih pasta gigi, pas kita oles pasta gigi atau kita kasih kecap, pasti pas netes kecapnya atau pas nempel pasta giginya di awal dingin, Mbak. Di awal dingin, tapi setelah itu kemeramyas mesti. Karena panasnya nggak bisa keluar, malah terpendam di dalam situ. Yang terjadi makanya endingnya adalah melepuh. Tapi kalau kita aliri air, kita aliri air ini tujuannya buang panas yang nempel di kulit kita. Jadi kita aliri air mengalir aja, entah 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit enggak apa-apa. Jadi kita rasakan aja, dialiri, kemudian coba kita ambil, kalau masih kerasa celekit-celekit panas, kita aliri lagi aja, gitu. Gitu nggih. Itu yang paling tepat seperti itu. Setelah itu baru kita kasih namanya obat salep-salep yang untuk luka bakar seperti bioplasenton ataupun yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita kena luka bakar, penanganannya ya seperti itu tadi. Gitu nggih. Jadi cukup dengan kita aliri air saja. Terus setelah itu bisa kita tutup, kita buntel dengan kasa. Jadi biar nanti enggak kotor. Karena permukaan kulit yang setelah terkena luka bakar tadi, permukaan kulitnya ini kan pori-porinya terbuka. Kalau kena kotor ini akan sakit juga. Jadi mending langsung ditutup. Jadi misal punya kasa ya, kasa yang gulung itu diblebetke wae beberapa sampai tertutup semuanya. Intinya seperti itu. Gitu nggih. Jadi ditutupi dengan itu. Kalau sampai melepuh itu boleh nggak langsung dikeluarkan airnya? Nggak usah Pak, itu nanti kempes sendiri. Kalau langsung kita keluarkan airnya, jadinya kulitnya yang ini malah jadi pasti nanti ngelupas malahan. Terus perih sekali. Jadi biarkan itu aja, nanti kita balut aja biar aman, nggak kena apa-apa. Gitu. Gitu nggih. Nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi dari Kartosuro. Hemoglobin itu HB itu ya Pak, kalau wanita itu ukurannya berapa, kalau pria berapa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama Bu, 12 itu normal ya. 12 ke atas batasnya 17 gitu aja. Ya 12 sampai 17 itu yang normal. Tapi ada yo beberapa di 11, 10. Intinya kalau sudah
di bawah 9 itu biasanya yang akan harus apa namanya di terapi intens, entah transfusi atau dengan ini ya. Jadi kalau yang biasa HB rendah jangan suka minum teh. Nggih. Ya. Kalau kopi enggak apa-apa, tapi kalau teh kurangi dulu. Nggih. Teman-teman kalau yang punya riwayat suka HB-nya rendah, tehnya dikurangi ya. Tehnya dikurangi. Nggih. Banyak minum, banyak makan sayur hijau. Yang pokoknya banyak makan yang mengandung zat besi. Nanti HB-nya pasti akan naik. Gitu nggih. Ya kalau tanda-tanda orang sakit jantung itu nanti macam-macam Bu nggih. Jadi biasanya yang paling pasti itu adalah nyeri dada sampai ke tembus sampai ke belakang. Nyeri luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Sebelah kiri nggih pas di jantungnya. Nggih, gitu. Nggih, Bapak monggo. Tapi mic-nya enggak nyampe, Pak. Agak maju ke sini sedikit nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah mengatasi sengatan listrik. Karena itu sering terjadi juga enggak sengaja ya. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi kasus yang terjatuh di kamar mandi? Itu apakah segera kita tolong atau kita biarkan supaya ini sadar sendiri, Pak? Terima kasih. Ya. Nggih, sekalian Pak, apa Pak? Mic-nya enggak nyampe. Dari situ aja enggak usah pakai mic, Pak. Enggak apa-apa. Cek. Ya. Orang yang sering masuk angin itu belum tentu orang yang ada tanda serangan jantung ya Pak. Jadi orang yang jantungnya tidak normal itu ya biasanya yang paling sering tandanya yang terjadi adalah nyeri dada sebelah kiri yang nembus sampai ke belakang Pak. Ya itu kalau salah satu tandanya orang yang punya riwayat di jantung gitu nggih. Jadi kalau orang sering masuk angin bertahap dan sebagainya ya mungkin karena imun tubuhnya sering ngedrop, kondisi fisiknya yang drop dan sebagainya Pak. Tapi kalau itu sebagai pertanda orang orang punya sakit jantung belum bisa dipastikan. Jadi belum bisa dipastikan ya Pak. Gitu. Kemudian nah bagaimana kalau nanti kita ada yang tersengat listrik. Nah ini mungkin juga sering terjadi di sekitar kita. Akibat dari sengatan listrik itu ada 2. Satu pasti nanti biasanya juga ada namanya luka bakar Pak. Jadi luka bakar itu ada yang disebabkan karena sengatan listrik. Nah biasanya kalau luka bakar karena sengatan listrik itu yang terjadi adalah pasti ada di 2 sisi atau 2 titik. Titik masuknya arus listrik dan titik keluarnya arus listrik. Karena manusia ini kan penghantar arus listrik, nggih. Bisa jadi penghantar arus listrik. Jadi misal kita tersengatnya di tangan sebelah kanan, nah kemungkinan nanti di kaki sebelah kanan ujungnya ada luka bakarnya juga. Itu kalau yang listriknya tegangan tinggi biasanya yang terjadi seperti itu. Maka ya kita tangani sesuai dengan kita lihat luka bakarnya seperti apa, kemudian kita tangani. Gitu Pak. Nah yang terjadi adalah kalau orang terkena sengatan listrik dengan tegangan tinggi itu mengganggu kelistrikan jantung Pak. Oke. Jadi teman-teman
jantung kita ini ada arus listriknya. Ketika ada arus listrik asing masuk, maka yang terjadi adalah arus listrik yang ada di jantung ini terganggu juga. Maka biasanya kalau orang yang terkena sengatan listrik arusnya yang besar, kesadarannya dari yang enggak terlalu bagus menjadi sangat buruk lagi. Jadi harus segera kita rujuk ke rumah sakit, Pak, untuk dimonitor EKG atau dimonitor jantungnya. Ya. Jadi kalau listriknya listrik yang di atas, yang bukan cuman colokan gitu, yang tegangan tinggi, korbannya lemes, ya lebih baik segera kita rujuk saja, Pak. Segera kita bawa ke fasilitas kesehatan karena harus dimonitor sistem kerja jantungnya. Oke. Karena yang terjadi kalau itu tidak kita lakukan, kesadarannya akan semakin menurun. Yang terjadi kalau orang terkena sengatan listrik yang arusnya besar seperti itu. Nggih. Gitu nggih, Pak. Terus yang satu lagi tadi apa, Pak? Oh ya, jatuh di kamar mandi. Nah, kalau jatuh di kamar mandi ini kan ya tergantung nggih. Maksudnya ya harus segera kita tolong enggak? Ya segera kita tolong, Pak. Kita pastikan tidak ada cedera. Jadi kalau ada yang patah ya nanti kita tangani patahnya. Orangnya sadar enggak? Kalau orangnya enggak sadar berarti nanti kita cek tanda vitalnya, Pak. Nggih. Jadi kalau orang jatuh tidak sadar, kita langsung cari nadinya ada enggak, nafasnya bernafas enggak ini. Kalau nadinya enggak ada enggak usah kita cek nafasnya, tapi kalau nadinya enggak ada, kalau nadinya ada, kita perlu pastikan nafasnya dia juga bernafas. Mungkin bisa untuk cek nafasnya kita raba dadanya, kalau dadanya ini naik turun berarti ada nafas, atau di punggung tangan kita taruh di atas hidungnya, pastikan kerasa hembusan nafasnya, Pak. Jadi untuk ngecek nafas cukup dengan itu. Atau dengan kalau untuk biar lebih ini dengan kulit yang pipi kita taruh di atas hidungnya, pasti akan lebih terasa dibanding dengan punggung tangan. Itu kalau tidak bernafas ya berarti harus kita kasih bantuan nafas, atau kita carikan oksigen, atau harus segera dirujuk saja. Yang penting carikan kendaraan untuk atau minta tolong untuk merujuk ke tempat atau fasilitas kesehatan. Ya, gitu. Kemudian apalagi ya yang biasa sering kita temui? Kalau luka lecet ini kan, nah kalau kita ada luka lecet, jatuh, kepleset, lecet, biasanya dikasih apa, Pak? Alkohol gitu. Bersihnya dikasih apa biasanya? Sebelum kita betadin, air. Ada lagi yang lain, alkohol gitu. Alkohol, rifanol gitu. Ya, revanol dan sebagainya. Nah, teman-teman mungkin perlu kita punya satu botol atau satu kolop infus NaCl, Pak. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan luka. Ini yang paling direkomendasikan. Kenapa alkohol nggak direkomendasikan? Karena alkohol ini ada sifat merusak sel. Dia terlalu keras, Pak. Jadi kalau membersihkan luka terbuka, luka lecet, luka sayat, ataupun luka apapun yang terbuka ada darahnya seperti itu, kita bersihkan dengan NaCl. Kalau tidak ada NaCl, kita bersihkan dengan air mineral yang aqua botolan itulah gitu ya. Air mineral. Kalau tidak ada air bersih, wis cukup. Sing penting ora air peceren atau air sisa isah. Intinya itu air bersih. Nggih. Cek. Ya. Cek. Mas Daryono tadi. Apa, Mas? Yang kita Mas Daryono. lukanya. Ya. Nggih. Ya nanti. Bentar. Sampun, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyamto, tempat tinggal di Singapura, Kartosuro. Setelah kami menyimak dan mengamati dari paparan dari Bapak narasumber, itu pada intinya tadi kita telah dijelaskan ada dua hal yang pokok ya dalam paparan tadi. Yang pertama, bagaimana kita memberikan satu pertolongan pertama terhadap serangan jantung. Yang kedua, itu bagaimana kita menangani seseorang yang pingsan. Nah ini begini Pak, kalau yang penyakit jantung ya, itu tadi penjelasan sudah jelaskan, itu perlu penanganan yang sifatnya kilat cepat ya. Dalam waktu sekian menit, kata mungkin 5 menit begini, kalau tidak segera mendapatkan pertolongan itu bisa mengakibatkan kematian, dalam arti baik mati secara biologis maupun mati secara psikis ya. Ini yang serangan jantung tadi. Nah sedangkan untuk yang mengenai orang yang pingsan itu penanganannya cukup mudah. Artinya karena orang yang berusia itu pingsan, intinya hanya suplai O2 ke brain, ke otak kita itu adalah terhambat, sehingga penanganannya hanya cukup ditempatkan pada tempat yang lebar, terbuka, dan dimungkinkan oksigen mudah masuk. Nah, dalam ini Pak, untuk mengidentifikasinya Pak, nah untuk mengidentifikasi ya, apakah seseorang ini terkena serangan jantung atau itu karena pingsan biasa. Nah soalnya apa? Kalau kita salah persepsi, salah analisa, itu jangan-jangan itu orang itu sebenarnya sudah kena serangan jantung, tapi kita analisa aja seperti orang pingsan saja. Nah sedangkan kalau pingsan tadi kan lebih mudah penanganannya. Nah sekarang jantung itu kalau itu telat, yaitu mengakibatkan adanya final lip atau kematian, baik secara psikologis maupun secara fisik tadi. Nah oleh sebab itu tolong ini Bapak jelaskan bagaimana mengidentifikasi secara cepat bahwa anak orang ini hanya pingsan atau orang ini terkena serangan jantung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, bagaimana ya mengidentifikasinya dia serangan jantung apa enggak? Kita cari riwayat korbannya Pak. Jadi kalau teman kita pingsan, kalau dia punya riwayat jantung, mending langsung kita curigai dia itu jatuh terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita tidak tahu riwayatnya, ya kita pastikan cek nadi nafas. Intinya adalah kalau kita nangani orang pingsan lebih dari 20 menit, kita posisikan kakinya lebih tinggi, posisi tidur telentang dan sebagainya tadi, belum sadar, segera dirujuk. Kalau lebih 20 menit tidak sadar, selama 20 menit itu kita jangan diam saja, tapi kita cek berkala Pak, nadi, nafas dan lain-lain. Nadi ini untuk ngecek kerja jantungnya, nafas itu untuk ngecek kerja paru-parunya. Cukup dua itu sajalah, kita raba nadinya, kita pastikan dia bernafas. Kalau itu masih berarti aman, kita tunggu sampai dia sadar. Tapi sampai 20 menit. Tapi kalau pas di tengah-tengah sebelum 20 menit kita raba nadinya nggak teraba, ya langsung dirujuk aja Pak. Gitu nggih. Nah, untuk tahu itu pingsannya karena apa ya, serangan jantung atau apa, kalau itu lebih baik pada saat menemukan orang pingsan tanya dia punya riwayat medis apa. Nggih. Kalau dia punya riwayat medis jantung, langsung rujuk ke fasilitas kesehatan saja. Gitu. Gitu nggih Pak? Ya. Kemudian tadi ada satu pertanyaan, ada masyarakat itu juga ada yang kalau dia jatuh luka atau kena pisau ataupun yang lainnya, yang dicari balsem terus dioleske di lukanya. Ada nggih seperti itu nggih? Ada. Saya pernah menemui orang juga dan itu juga realitanya tidak masalah, sembuh juga sama.
yang jelas kalau secara medis itu kurang tepat karena balsem itu si panas. Ya. Orang luka itu pembuluh darahnya buka, Pak. Orang luka yang sampai darahnya keluar, pembuluh darahnya ini kan ada yang terbuka. Pembuluh darah ini kalau kena paparan panas dia akan semakin melebar. Jadi kalau kita kasih balsem otomatis lukanya pasti darahnya akan semakin banyak sebenarnya. Karena pori-pori pembuluh darah yang terbuka tadi terbukanya dari kecil malah menjadi semakin lebar. Sama halnya dengan orang kesleo ataupun kram, itu yang benar langsung kita kasih balsem atau apa, Pak? Kita kasih es batu biar nggak bengkak. Kalau langsung kita kasih balsem ya enggak masalah, paling yang terjadi nanti bengkak biasanya. Tapi kalau kita kompres es batu nggak mesti bengkak. Misal bengkak cuman kecil. Itu yang pengalaman yang saya alami juga seperti itu sama. Lagi main bola ketekuk, ya kita carinya pasti es batu kita kompreskan. Karena apa? Organ kita melebar posisi pembuluh darahnya. Ya. Nah, itu yang bikin bengkak itu. Kalau kita kasih panas tambah lebar, akhirnya tambah jadi memar dan sebagainya. Karena bisa jadi malah terjadi perdarahan di dalam itu. Jadi intinya itu kurang tepat. Yang tepat apa? Ya kita bersihkan lukanya dengan air atau dengan NaCl, kemudian kita kasih betadin enggak apa-apa, sama ditutup lukanya saja. Nanti paling kalau lecetnya cuman ringan, sehari 2 hari sudah kering. Kalau dikasih balsem ya enggak masalah kalau cuman lukanya cuman lecet-lecet yang ringan. Tapi kalau itu lukanya yang sampai motong pembuluh darahnya ada yang terpotong, ya perdarahannya menjadi semakin besar, Mas. Gitu nggih. Ya. Jadi intinya itu. Kalau kita menemukan kasus luka ya kita bersihkan aja. Terus kalau membersihkan luka itu jangan diusapnya itu jangan bolak-balik. Ya. Kalau kita ngusapnya bolak-balik, kita dorong ke sini, kita geser ke depan misal nggih, kita kasanya yang untuk kita bersihkan yang sudah kita kasih ini kita geser ke depan, kotorannya kan ngumpul di belakang. Terus kita geser ke belakang lagi, berarti kotorannya kita tempelkan lagi gitu loh. Jadi searah aja, kalau ke depan terus. Seret diangkat, balik belakang seret diangkat gitu. Itu bersihkan luka yang tepat seperti itu. Ya ini untuk menghindari infeksi nggih. Ya. Karena luka kecil saja kadang bisa berakibat infeksi. Karena saya pernah berpengalaman bapak saya itu pernah masuk ICU gara-gara ballpoint. Jadi cuman gara-gara ballpoint, sepele cuman bolpen, Pak. Bolpen nusuk nggak sengaja nusuk lengannya. Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu kalau habis ketusuk bolpen. Tahu-tahu posisinya demam sampai menggigil. Demam sampai menggigil pada saat itu saya tidak di rumah kebetulan. Karena ini kejadian belum lama, kemarin saya pas tugas di Cianjur pas gempa. Jadi saya di Cianjur, saya ditelepon mbak saya itu, bapak demam menggigil dan sebagainya lah. Saya rekomendasikan jangan dibawa ke dokter umum, langsung ke IGD aja. Nanti biar dicek lab. Ya. Dicek lab leukositnya tinggi banget. Nah, itu adalah salah satu respon tubuh. Leukosit tinggi itu adalah respon tubuh kalau tubuhnya ini sedang ada kuman, virus ataupun bakteri. Ya. Maka yang terjadi akhirnya semakin buruk, masuk ICU 3 hari, Pak, gara-gara bolpen nih. Jadi itu pentingnya kita membersihkan luka itu seperti itu. Salah satu contohnya. Gitu nggih. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Monggo, yang mau bertanya, monggo. Mati. Yang saya tanyakan di sini yaitu tentang orang yang sering keluar keringat dingin itu diakibatkan oleh apa, Pak? Tolong diterangkan. Terima kasih.
Ya, orang yang sering keluar keringat dingin. Nah, kalau ini perlu apa namanya ya, analisa medis, Pak. Jadi lebih baik kalau seperti itu langsung konsultasi ke dokter ataupun yang lainnya. Ya. Saya tidak bisa ngomong, oh ini jantung lemah ataupun yang lainnya. Bisa jadi, tapi ya nggak mesti. Jadi lebih baik kalau seperti itu mending bisa jadi orang sering keluar keringat dingin karena orangnya penakut, bisa jadi, Pak. Gitu. Kalau kita sedang posisi genting, takut, pasti yang keluar dari tubuh kita apa? Keringat dingin toh. Panik, itu keluar dari tubuh kita keringat dingin sama. Jadi kalau masalah sering keluar keringat dingin bisa jadi dia karena penakut, bisa jadi karena sakit tertentu. Buat teman-teman jangan keluar dulu nggih. Jadi untuk memastikan itu, ya itu tadi konsultasi ke dokter saja lebih baik. Untuk ngayem ke hati, Pak, istilah gampangnya. Ya. Terus tadi sempat ada yang tanya epilepsi nggih, saya lupa menjawab. Nah, kalau orang kena epilepsi, ya, serangan epilepsi itu yang harus kita lakukan adalah menghindarkan dia dari benda keras. Kejangnya itu jangan dilawan, nggih. Jadi orang epilepsi itu kan kejang. Nah, kejangnya itu nggak usah dipegangin, biarkan kejang karena memang tidak boleh itu. Nanti malah bisa terjadi cedera kalau kita pegangi. Jadi biarkan dia kejang enggak apa-apa, dalam waktu beberapa saat akan segera berhenti. Yang penting kita hindarkan dia dari benda-benda keras, kemudian hindarkan dia supaya lidahnya tidak tergigit. Kalau lidahnya sampai tergigit itu bisa putus. Nah, nanti untuk menghindarkan supaya lidahnya tidak tergigit ya dengan macam-macam nggih, bisa kita cari kain, kita masukkan ke dalam sela-sela giginya. Seperti itu. Atau sendok kita balut kain terus dimasukkan di sela-sela giginya biar lidahnya tidak tergigit. Itu contohnya seperti itu gampangnya kalau epilepsi. Ya. Ya, betul. Luka bakar silakan dialiri air saja, Pak. Nanti setelah kita aliri air, setelah kita aliri air sudah tidak terlalu terasa panasnya. Jadi bagian yang kena luka bakar tadi nggak terlalu panas, celekit-celekitnya sudah berkurang, hentikan saja terus diolesi bioplasenton. Salep bioplasenton itu murah, Pak, cuman paling 10.000 sampai 20.000 di apotek atau toko-toko yang biasa ada biasanya. Gitu. Nanti kalau perlu kita tutup biar nggak kena paparan kotoran dari luar dengan kasa, nggih. Gitu. Ada lagi? Cukup? Cekap, nggih. Karena sudah cukup mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman. Ternyata begitu nggih, terlihat sederhana, cuma insya Allah ketika kita memahaminya dengan baik akan sangat-sangat membantu. Ada sedikit cerita, ini seringkali saya ceritakan, cuma sangat-sangat bermanfaat. Ada salah satu orang tua yang didatangi anaknya dengan menangis gero-gero. Ternyata tangannya itu ketumpahan lem Alteco, Bapak Ibu semua. Ketumpahan lem Alteco sehingga keempat jarinya itu nempel satu sama lain. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu semua cara melepaskannya gimana kira-kira? Udah ada yang tahu belum? Dipaksakan, dipaksa. ternyata cukup sederhana, teman-teman. Seorang orang tua ini ditekani tonggone, didatangi tetangganya dengan membawa air hangat dengan 1 sendok makan garam. 1 sendok makan garam dengan air hangat dicelupkan selama 5 menit. Itu lama-lama bahasa Jawanya itu moprol, seperti itu. Bahasa Jawanya itu moprol, lemnya itu mengelupas. Seperti itu teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi SPD
selaku yang memberikan penyuluhan pemaparan pada siang hari ini. Dan kami beri apresiasi buat teman-teman yang telah aktif bertanya, telah aktif mengikuti, tidak keluar daripada ruangan ini. Yang pertama ada Mas Prapto. Alhamdulillah nanti ada sedikit bingkisan yang mungkin nilainya tidak bernilai, cuma bisa menjadi kenang-kenangan. Dan juga ada Ibu Titik. Terima kasih Ibu Titik telah berpartisipasi dalam seminar. Terus Bapak Suyamto, wah ini suaminya juga sangat aktif, Bapak Suyamto. Dan juga Mas Daryono, dan yang terakhir Bapak Tunggal. Yang terakhir Bapak Tunggal. Ya teman-teman semua, jangan keluar dari aula terlebih dahulu. Setelah seminar ini saya tutup, masih ada pengundian hadiah sejumlah 10. Ada satu hadiah utama, wujudnya gede banget Pak. Engko nek pone jenengan salah satu panjenengan menang, iso jenengan gawa mulih, iso diomoke gelo kenang-kenangan saka alumni Bakti Candrasa Silaturahmi Akbar ke-9. Begitu teman-teman semua. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada PMI Surakarta yang bekerja sama terhadap kegiatan kami pada siang hari ini. Dan juga kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi di dalam seminar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumadi SPD selaku pemapar pada hari ini. Semoga beliau mendapatkan segala kelancaran dalam segala aktivitasnya. Begitu teman-teman semua, seminar saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, langsung dilanjut pengundian Dolpres. Tunggu sejenak biar kami siapkan. Kepada teman-teman yang masih di luar, ini karena berlaku hanya teman-teman yang berada di dalam gedung. Oke. Begitu. Silahkan yang ada di luar masuk ya, atau mungkin sambil menyimak ya, mungkin nomornya cocok dengan apa yang keluar ya, yang keluar cocok dengan nomor Anda. Diingat-ingat nomornya mbok menawa 3001 apa 1009. Monggo. Ini Mas Udin. Gimana Mas? Ini luar biasa ini. Iya. Ini doorpress-nya ora bain-bain. Nah, ini ada satu doorpress yang gedene sak aku iki. Sak luar. Jenengan yakin. Nggih. Monggo. Oh ya. Oh, iya. Ini doorpress akan diambil oleh Bapak Jumadi ya. Nah ini kami minta bantuannya Bapak Jumadi untuk mengambil ramaikan acara kami. 10 doorpress kita undi kepada teman-teman semua. Masih ingat pada nomornya? Oke. Kita cek siapa yang akan mendapatkan rezeki. Wes monggo kabeh entuk. Monggo. Hore. Oke. Dengan hadiah yang cukup menarik. Tentunya mungkin ada kulkas. Nomor 65. 65. Coba dicocokkan dengan siapa angkat tangan 65. Coba. Nomor 65. Yang mungkin cocok dengan nomor yang keluar. Dicocokkan. Jika hitungan kelima tidak ada yang menjawab, hangus ya. Kami masukkan lagi. Oh ya, siap. Dicek dulu undangannya di bawah. Oke. Silahkan yang lain nanti disiapkan ya. Undangannya, nomornya diingat-ingat. Benar? Oh salah. Berarti masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk lagi. Gugur. Keyboardnya diuripke Mas, nggih. Keyboardnya Mas tukang sound. Oh iya udah. Ya, oke. Siapa yang dapat Mas Anan? Yang dapat enggak ada?
Oh, 149. 149. Coba 149. dicocokkan ya. Oh, dicek dulu. Dicek dulu nomornya. Yang mungkin dapat Ini nanti bisa lumayan buat Door kenang-kenangan. prize terbesar kita undi terakhir. Ada. Cocok. Cocok, tepuk tangan. Wah, cocok sekali. Siapa yang dapat, Mas? Ada Bapak siapa yang dapat? Pak Sinten? Oh, Pak Sobirin. Oh, Bapak Sobirin Oh, ya. Sragen. Selamat buat Konco Pak Dewi. Sobirin. Ya, Konco ya, Dewi. ya. Bolo Dewi. Oke, sekali lagi selamat buat Pak Sobirin. Semoga bisa bermanfaat untuk hadiahnya ya. Oke. Door prize selanjutnya. Lanjut. Oke. Diambil lagi. Siapa yang mau ngambil undiannya? Masih dari Oh, PMI. masih dari PMI. 67. Ayo, siapa? Coba diingat-ingat nomornya. Dicocokkan dengan 67. Coba. Mungkin Bapak atau Ibu atau Mas atau Adik ya. 67. 67. Oke. 1 2 Yo. Cepat. Yuk, 3 4 5 tutup. Tutup. Ya. Oke, belum beruntung ya. Belum beruntung. Ya, tentunya masih ada kesempatan berikutnya. Kita undi yang paling besar nanti terakhir teman-teman. 246. Yuk, siapa yang punya Nah, ini nomor panitia 246? 246 panitia ini pasti. Ayo 246 monggo. Kalungnya dicek. Oke. Ada. 246. 1 Ayo, cepetan yuk. 2 3 4 Yuk. masuk lagi. Hangus lagi. Oke. Silakan diambil kembali untuk kesempatan berikutnya ya. Untuk kesempatan. Oh, 77 77 teman-teman. Siapa yang punya nomor 277? Tunjukkan. Monggo. Ada. Oh ya. Ini di kopi ya, Ini Pak. di kopi, Pak. Ini di kopi ya, Pak. Ini. Iya, coba didengarkan. Oh, salah. Oh, salah. 77 77. 1 2 3 4 Ada? Oh, belum ada. 77. 5 masuk lagi. Oke, kesempatan untuk yang lainnya ya. Monggo. 50 Wah, 50 nomor yang cukup mudah diingat. 50. Monggo. 50 Ini angka emas. Monggo. Siapa? Oh, Mbak Firda. Oh, ya. Anak dari Mas Heri. Oh, anaknya Mas Heri ya. Selamat buat Mbak Frid ya. Oke. Lanjut. Berapa lagi? Sudah berapa ini? Sudah berapa? Oh, lagi loro. Baru 2. Masih berapa lagi Mas Anan? Ayo. Oke. Ayo, yuk. 96. 96. Monggo. 96. Yang sekiranya cocok nomornya segera mendekat. Nanti keburu hangus. Tak pek dewi hadiahnya. Monggo. 1 2 3 4 5 masuk lagi. Iki mesti wonge iki turu iki sing duwe nomor iki. Sing duwe nomor. Mesti akeh sing lali iki. Akeh sing lali mesti. Wes. 250. 250. Panitia. Oh, panitia. Mbak Ning dapat. Mbak Ning dapat. Selamat buat Mbak Ning ya. Oke. Nomornya penak banget 250. 250 iki nek. 250. Lowong. Bokong papat. Lah iya. Entuk boyok telu. Lanjut lagi. Oke. Masih 7. Silakan dipersiapkan nomornya.
Diingat-ingat Ceng, ya. ceng, Jangan ceng. sampai lupa. 9. Nomor 9. 9. Ada? Oh iya. Iki sing tuku awal-awal iki. Iki sing tuku. Sing tuku awal-awal ndek ben iki nomor 9 iki. Tuku dhisik dhewe iki. Tuku dhisik dhewe iki Dan ndek ben. Semangat tenan ya. Liar berpartisipasi semangat, makanya dapat hadiah dengan mudah. Oke. Ada bener? Ada? Oke, Oke. keluar Oke. satu undangan. Keluar satu undangan, keluar satu hadiah. Selamat buat yang dapat ya. Oke. Dikopiak. Dimirengke ya. Sekali ambil 2 langsung saja Pak Dikocok. Jumadi. Ublek uster. Ayo. Berapa? Oh, 34. Siapa yang punya nomor 34. Nomor urut. Monggo. 34. Ditunjukkan nomornya. 34. Satu lagi 231. Oh. Panitia. 34. 231. 231. Wow, keluar Wah. satu hadiah. Elok tenan. Mas. 231. 231. Monggo yang cocok nomornya, yang merasa cocok. Ceng 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 ceng. Tiga empat tadi nggak ada ya? Aku nomorku dewe aku ora mudeng kok malan. 34 nggak ada ya? Enggak ada? 34. 34 kita masukkan lagi. Dihitung dulu, Mas. 1 Ya. 2 3 4 5 masuk lagi. Oke, Wah, masuk dikei lagi. hadiah kok do emoh. Oke. Wah, jan kayak hadiah domoh. Tanggal tua do entuk hadiah ra dikatekke. Monggo. Dilanjut. Berapa dobres lagi, Mas? Oke, set. 2 3 3. Panitia mungkin atau peserta? 2 3 3. 2 3 3. Nomornya apa ini? Ada enggak? 232. Oh, 2 3 3. 2 3 3. Ayo cepat. Iya. Ojo masanan dhewe iki. Lanjut nih. Mbak Tarti kon jukok kuwi. Yuk. Mbak Tarti kon jukok. Nah. Satu saja dulu. Buka Mbak Yu. Buka. Biak. Iya. 2 2 4. Ayo, yang punya nomor 224. 224. Ayo, Bapak Ibu. Enggak ada? Rekan-rekan semuanya. Ayo. Ada enggak? Yuk, 224, loro papat, yuk. 1 2 3 4 5. Masuk lagi. Masuk lagi. Wes, tanggal itu udah mau hadiah. Oke. 8. Wah, nomor kecil. Ayo. 8. 8. Ayo monggo. 8. 8. 8. Ada. Ada enggak? Oh, ada ya. Oh, Oke, keluar selamat. satu hadiah. Iso nggih bakdan ya. Bakdan ini setahun kas Mas Iya. Udin. Iso nggih bakdan sumpen. Hei. Berapa Masih lagi? 2 yang biasa, 1 hadiah utama. Oke, tinggal hadiah utama sing deg-degan. Kita kopiok lagi. Kopiok untuk dapatkan hadiah. Yuk. Hadiah utama 188. Yuk. 188. Endi 188? Mungkin ada 188. Kilo. Hadiah rada abot lagi. Mendapatkan 1 unit. Isinya gula sekilo. Monggo.
Yang punya nomornya cocok monggo ditunjukkan. Kosong. Coba cocok. Cocokkan dulu, cocokkan. Dicocokkan dulu. Oh 11. Oh jauh Pak, jauh. Oke jauh. Masuk ya? Ada? Ada enggak? Oh Mbak. Kurang satu lagi. Oh iya. Ini si kecil ya? Oh satu lagi yang kecil. Satu lagi. Iya, kita ambil. Di kopiok. 168. 168. Monggo siapa yang punya 168? Aku mau kerungu aku pas jogo tiket ning ngarepan kono 168 sopo ya? Diring-iring Mas Anan. Mbok menawa entuk kok 168. 10%. Yuk. Oh ada. Dicek dulu. Oh ya. Oh 186. Oh, 186. Kewalik. Wah ditembak. 5 4 3 2 1. Hangus. Jan. 220. 2 Yang punya 220. Bapak Purwanto. Pak Purwanto. Selamat Bapak Purwanto. 220. Malah Bapak Edwi toh. 220. Wah, Jan, nomornya berbobot. Nomor berbobot. Oke. Masih ada Mas Anan? Satu lagi hadiah Satu utama. lagi. Hadiah utama. Hadiah utama ini yang mengundi atau yang mengambil langsung Bapak Ketua KMTS kita. Oh ya, Oke. 1 unit. Monggo Oke, Bapak Bu. Purwanto. Monggo Pak Pur diambil untuk nomor undiannya. Betul. 1. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Yuk. jangan dibuka dulu, dulu. Ini perlu saya sampaikan, hadiah utama ini persembahan dari Bapak atau keluarga Bapak Saimin. Keluarga Bapak Saimin atau yang kita kenal Ibu Wahyem. Oh iya ya. Oh, terima Keluarga kasih buat Ibu Bapak Wahyem. Saimin. Satu buah hadiah sangat besar. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi untuk memeriahkan. Nanti yang mendapatkan acara kita. hadiah ini saya suruh maju, saya wawancara. Monggo. Berapa nomornya? Nomornya berapa? 1 berapa? Wes piro? Kok kita angel men to bukake? 140. 140. Monggo. 140. 140. Ayo, ayo. duwe Gede 140. banget loh, gede banget loh. Yo. Kira. Hadiah gede dulu ndeng. Yo. Ayo, ayo. Monggo. Ora enek. 5 4 3 2 1 masuk. Wah, eman-eman cah 140. Kena nggih nglaras nek awan jene. Satu lagi kita ambil. Satu lagi. Satu Iya, lagi. iya. Ayo nanti setelah ini 23. 23. 23. Monggo. Sing duwe Ayo, nomor ayo 23. Ada. Tepuk tangan. Ada. Woi. Siapa? Wah, istri dari Pak Widi. Wah. Hadiah gentong. Masih ada Mas Anan? Sampun di foto? Oh iya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang mempersembahkan hadiah besar ini adalah keluarga Bapak Saimin Saimin, almarhum atau yang sering kita kenal adalah Ibu Wahyem. Ya, semoga Ini hadiah ini dipersembahkan oleh salah satu pendiri pertama KMTS nggih Pak Pur nggih. Salah satu pendiri pertama di paguyuban kelompok Masir Tunanetra Sabtu Wage. Ya, luar biasa. Semoga beliau keluarga Bapak Saimin diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Amin. Oke. Begitu teman-teman, saya di sini ikut meramaikan memandu Doorpress. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Mas Udin Hidayat. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Anan ya. Tadi sudah ikut memeriahkan suasana di siang hari ini ya. Oke.
Dan tentunya saya mengingatkan ya, nanti setelah kita ramah tamah setelah jam 3, nanti malam habis sholat isya langsung berkumpul lagi di aula ya. Oke. Untuk sekarang izin saya sampaikan menambahkan Mas Udin. Masih ada 30 door prize lagi. Ya, itu masih ada 30 door prize lagi. Dan masih ada 3 door prize utama. Ya. Wah, ini luar biasa. Monggo. Buat teman-teman, sekali lagi saya ulangi, undangan jangan dibuang nggih. Jangan dibuang ya. Ini masih door prize masih banyak. Door prize-nya masih banyak. Dan saya kasih bocoran. Nah, ini 3 yang besar ini, 3 yang besar ini lebih besar lagi daripada yang tadi. Pokoknya gede. Tenan iki, tenan. Begitu, siap. Hadiah yang besar menanti Anda atau di kupon panjenengan tadi, di tiket panjenengan ada 1 kali makan, 1 kali snack, 1 kali makan, 1 kali snack. Jadi jangan dibuang. Kok ndak aku bengi Ramadan. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih atas kesabarannya sudah ikut menunggu hadiah nanti. Oke. Nanti ramah tamah untuk karena lama udah gak ketemu ya. Diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan yang nanti mau ramah tamah silakan nanti ya. Selamat bertemu dengan rekan-rekan. Nanti untuk musiknya di-off-kan dulu, dilanjutkan nanti malam karena dari pagi belum beristirahat ya. Kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu.
terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Oke, terima kasih.